Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita belajar dari kitab Pengkhotbah bab 3 dengan judul perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian dari kitab Pengkhotbah. Ini adalah perikop yang sangat terkenal. Segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Di sini disebutkan ada waktunya lahir, ada waktunya untuk meninggal, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk memanen atau mencabut yang ditanam. Bahkan ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Tetapi di sini bukan berarti membunuh seenaknya. Kalau tukang potong ayam membunuh ayam untuk dijadikan ayam goreng, ayam kecap, atau ayam sate ayam, atau ayam panggang, atau ayam KFC, dan seterusnya ya. Tapi kalau tentara itu memang profesinya adalah berperang. Ketika berperang tentulah mereka akan membunuh lawan. Jadi itu nanti terhubung dengan ada waktunya untuk perang dan ada waktunya untuk damai. Ini dia. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Ya, kalau bisa damai ngapain perang? Tapi namanya tentara memang tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara. Kalau tentara tidak mau perang ya sudah nggak usah jadi tentara aja. Jadi penari balet aja. Ya, kalau tentara itu takut mati, lebih baik jadi penari balet aja atau ganti profesi lah. Tentara itu memang tugasnya adalah membawa senjata, menembak musuh sampai mati atau terluka ya. Itu memang pekerjaannya, profesinya ya. Dan itu sendiri adalah Tuhan yang merancang ya. Tuhan yang berkenan. Jadi ada waktunya. Itu juga untuk menjaga umat Tuhan Yesus ya, dari teroris. Itu perlu dijaga, nggak cuma dengan doa tetapi juga dengan senjata, menjaga diri.
Makanya tugas dari penegak hukum yang punya senjata itu melindungi orang-orang yang tertindas, yang sedikit, yang minoritas, ya, yang diperlakukan tidak adil. Ya, tugasnya penegak hukum yang punya senjata yaitu penegak hukum punya senjata tidak mau melindungi yang minoritas, ya mereka lebih baik ganti profesi aja ya. Mungkin jadi apa kayak jadi penari atau apa kayak ya, yang tidak perlu mengangkat senjata ya, atau menjadi apalah ya. Yang jelas ada waktunya untuk semua itu. Di sini juga ada waktu untuk bicara, tapi ada waktu untuk berdiam diri juga. Ada orang yang bilang diam itu emas, silence is gold. Ya nggak mesti, ada waktunya. Kalau waktunya bicara kita diam, itu diam bukan emas, diam berarti bencana. Jadi semua itu ada waktunya. Kalau waktunya ngomong, jangan diam. Waktunya untuk membela diri, kita ngomong, jangan diam. Ketika diam mungkin nanti ada akibat yang akan merugikan bukan hanya kita sendiri tapi orang lain ya. Termasuk kalau kita harus bersaksi jujur ya, menjadi saksi yang jujur ya. Itu dengan segala resikonya kita harus ngomong. Itu kita dipanggil menjadi saksi Tuhan Yesus, menjadi saksi truth, kebenaran. Karena sekarang ini ya, dari dulu sampai sekarang, kebenaran, truth itu mahal harganya. Orang yang jujur itu mahal, susah dicari orang yang jujur itu, yang bisa diandalkan. Segala sesuatu ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena segala sesuatu ada waktunya. Jadi sabar, tapi kadang sabar juga tapi kok nggak indah-indah ya. Kadang kan dari kita ini ada yang bertanya, saya sudah sabar tapi juga kok nggak indah-indah ya. Katanya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya berarti mungkin waktunya belum tiba. Ya mungkin nunggu sampai mati nggak apa-apa ya. Tugas kita adalah menunggu setia sampai mati. Kita nggak boleh beri Tuhan tenggat waktu. Tuhan, saya mau setia saja selama 2 tahun. Saya mau sabar selama 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak diberi permintaan saya, ya sudah, saya lari ke sana aja. Saya suka-suka saya saja Tuhan. Nggak bisa gitu. Tuhan jangan diberi tenggat waktu. Tenggat waktu Tuhan bagi kita adalah seumur hidup. Jadi sabar itu seumur hidup. Jika Tuhan berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita nantikan. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalaupun di dunia ini kita tidak mendapatkan apa yang indah yang kita harapkan, nanti setelah kita mati, kita pasti mendapat apa yang kita minta itu, yaitu suatu keindahan yang jelas nanti abadi di rumah Tuhan Yesus. Itu sudah pasti ya. Kalau di dunia ini memang belum pasti ya. Karena Tuhan tuh bisa memberi, bisa juga tidak memberi. Jawaban atas doa kita itu bisa ya dikabulkan, itu enak ya. Atau tidak, nah itu memang pahit ya. Tapi itulah Tuhan kan berhak ya menolak doa kita ya. Mungkin punya kehendak lain. Atau jawaban yang ketiga adalah tunggu dulu. Jadi kita disuruh sabar. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Pengkhotbah. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.